Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Tania dengan rekan saya Siti Salwa Nurrahmah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modifikasi kurikulum pendidikan inklusif dengan dosen pengampu Bapak Utomo SPDMM. Nah, dari materi tersebut ada 3 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusif. Yang kedua, tujuan modifikasi dan pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan modifikasi atau pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif. Langsung aja materi yang pertama yaitu pengertian modifikasi kurikulum. Apa sih modifikasi kurikulum itu? Dalam pendidikan inklusif, modifikasi atau pengembangan kurikulum sangat perlu dilaksanakan. Mengingat pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak yang berkelainan dan bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran anak pada umumnya. Oleh karena itu, kurikulum disesuaikan dengan potensi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus agar mereka tidak mengalami hambatan dalam pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan inklusif. Nah, materi yang kedua yaitu tujuan modifikasi dan pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif. Nah, dalam tujuan modifikasi itu terdiri dari 2 ya. Yang pertama ada modifikasi atau pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif. Modifikasi kurikulum, yakni kurikulum siswa rata-rata atau reguler, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi anak berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik, tunagrahita, dan modifikasi kurikulum ke atas untuk peserta didik gifted dan talent. Modifikasi kurikulum ini dilakukan terhadap alokasi waktu, isi atau materi kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas. Dalam pendidikan inklusif, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah reguler atau kurikulum nasional yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri dan tingkat kecerdasannya. Nah, yang kedua yaitu tujuan modifikasi atau pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif. Di sini ada beberapa tujuan modifikasi atau pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami dengan semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusif. Yang kedua, membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di rumah. Dan yang ketiga adalah menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Materi selanjutnya, bagian ketiga, yaitu tentang pelaksanaan modifikasi atau pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif. Untuk pelaksanaan modifikasi atau pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif, diantaranya yang pertama yaitu modifikasi alokasi waktu. Modifikasi alokasi waktu disesuaikan dengan atau mengacu pada kecepatan belajar siswa, misalnya materi pelajaran atau pokok bahasan tertentu dalam kurikulum reguler atau kurikulum sekolah dasar. Diperkirakan alokasi waktunya selama 6 jam. Maka modifikasi waktu untuk pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan cara diantaranya yaitu yang pertama, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di atas normal atau anak berbakat dapat dimodifikasi menjadi 4 jam. Yang kedua, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi relatif normal dapat dimodifikasi menjadi sekitar 8 jam. Dan yang terakhir, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di bawah normal atau anak lamban belajar dapat dimodifikasi menjadi 10 jam atau lebih, dan untuk anak tunagrahita menjadi 18 jam atau lebih, dan seterusnya. Yang kedua yaitu modifikasi isi atau materi.
Untuk modifikasi isi atau materi dalam pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya yang pertama, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di atas normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat digemukkan atau diperluas dan diperdalam, atau ditambah materi baru yang tidak ada di dalam kurikulum sekolah reguler. Tetapi materi tersebut dianggap penting untuk anak berbakat. Yang kedua, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi relatif normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat tetap dipertahankan atau tingkat kesulitannya diturunkan sedikit. Dan yang terakhir, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di bawah normal atau anak lamban belajar, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya seperlunya, atau bahkan dihilangkan bagian tertentu. Modifikasi kurikulum dalam isi atau materi dapat meliputi penyesuaian standar kompetensi dan kompetensi dasar atau disingkat SKKD. Berdasarkan hasil penelitian, telah berhasil memodifikasi SK dan KD 5 pelajaran. Berikut adalah hasil modifikasi kurikulum secara singkat. Yang ketiga, modifikasi proses belajar mengajar. Untuk modifikasi proses belajar mengajar dalam pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya yang pertama, mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi, meliputi analisis, sintesis, evaluasi, dan problem solving untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di atas normal. Yang kedua, menggunakan pendekatan student-centered yang menekankan perbedaan individual setiap anak. Yang ketiga, proses belajar mengajar yang lebih terbuka. Yang keempat, memberikan kesempatan mobilitas tinggi karena kemampuan siswa di dalam kelas heterogen sehingga mungkin ada anak yang saling bergerak ke sana kemari dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Yang kelima, menekankan pendekatan pembelajaran kompetitif seimbang dengan pendekatan pembelajaran kooperatif. Melalui pendekatan pembelajaran kompetitif, anak dirangsang untuk berprestasi setinggi mungkin dengan cara berkompetisi secara fair. Dan yang terakhir, disesuaikan dengan berbagai tipe belajar siswa. Ada yang bertipe visual, auditoris, dan ada pula yang bertipe kinetis. Yang keempat yaitu modifikasi sarana dan prasarana. Untuk modifikasi sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak dengan mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri dan tingkat kecerdasannya. Yang kelima, modifikasi lingkungan belajar. Untuk modifikasi lingkungan belajar dalam pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan proses belajar mengajar yang tidak selalu dilakukan di kelas, bisa saja dilakukan di luar kelas juga. Dan yang terakhir, modifikasi pengelolaan kelas. Modifikasi pengelolaan kelas dalam pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan memodifikasi penataan ruangan kelas. Misalnya dengan peletakan pelengkapan kelas, hiasan di kelas, alat-alat peraga, dan lain-lain. Modifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri dan tingkat kecerdasan anak. Nah, itu tadi adalah hasil dari presentasi kami. Dapat kami simpulkan, modifikasi kurikulum merupakan kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri dan tingkat kecerdasannya. Adaptasi kurikulum juga merupakan salah satu cara untuk pemenuhan hak bagi anak berkebutuhan khusus yang berada di sekolah inklusif. Karena setiap individu memiliki keterbatasan, maka pembelajaran pun disesuaikan dengan keberadaan siswa. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again.